Masak nasi kuning yang rasanya gurih dan enak. Hai hai, kembali lagi di video keseharian aku. Dan ini pertama kalinya aku membuat atau masak nasi kuning. Jadi pertama-tama yang kulakukan adalah ini aku lagi membuangi kulit kunyit. Karena kata temenku, kunyitnya itu harus menggunakan kunyit yang asli, jangan menggunakan kunyit bubuk. Dan ini kunyitnya cuma aku parut aja menggunakan parut keju. Selanjutnya siapkan berasnya, jangan lupa dicuci dulu ya. Dan terserah kalian mau berapa kali nyuci berasnya. Kalau aku biasanya nyuci beras itu 3 kali, tapi ya nggak aku video semuanya. Cukup kalian tahu aja. Dan ini tadi aku menggunakan berasnya itu tidak banyak ya teman-teman. Takarannya cuma menggunakan gelas kecil yang ada di magicomnya itu. Dan tadi cuma menggunakan 3 takar aja. Selanjutnya siapkan wajan untuk mengaru berasnya. Lalu tambahkan air santan, dan ini aku cuma menggunakan santan instan aja. Dan jangan lupa saring kunyit yang sudah diparut tadi ya. Karena kita memerlukan warna kuning dari kunyitnya. Jangan lupa sambil diperas-peras. Untuk takaran air santannya disesuaikan dengan berasnya ya teman-teman. Kalau menggunakan beras yang lembek, air santannya nggak usah terlalu banyak. Tambahkan juga dengan garam, dan garamnya itu jangan terlalu banyak ya, takutnya nanti asin. Tambahkan juga dengan daun jeruk, lalu diaduk-aduk. Barulah nyalakan kompornya. Kalau kompornya sudah nyala gini, jangan lupa tetap diaduk ya teman-teman, takutnya nanti berasnya itu gosong. Kalau masak seperti ini namanya mengaru ya teman-teman, tapi nggak tahu kalau di tempat kalian namanya apa. Dan ini nanti dimasaknya 2 kali. Setelah berasnya tadi penampakannya sudah begini atau airnya sudah tidak ada lagi, segera matikan kompornya, lalu siapkan panci untuk mengukus. Tunggu sampai airnya mendidih. Kalau sudah mendidih, tinggal masukkan beras atau nasi yang sudah dikaru tadi. Kalau teman-teman nggak bisa masak dengan cara seperti ini, boleh kok dimasak menggunakan magicom, malah lebih simple dan lebih mudah. Dan ini sudah tidak menjadi beras lagi, tapi belum juga jadi nasi, soalnya masih belum bisa dimakan teman-teman. Setelah beras atau nasinya sudah dimasukkan semua, lalu tutup pancinya dan tunggu sampai beberapa menit. Jangan lupa ya, sesekali bolehlah sambil diaduk-aduk biar matengnya itu merata. Karena biasanya yang paling atas itu lambat matengnya, jadi diaduk-aduk biar ke bawah gitu loh teman-teman. Lalu ditutup kembali sambil nunggu nasinya mateng. Di kompor sebelahnya ini aku masak telur bumbu merah untuk temen makan nasi kuningnya nanti. Kalau di tempatku sini memang begitu teman-teman, kalau makan nasi kuning pasti pasangannya bumbu merah begini. Dan setelah ku cek lagi, ternyata nasinya ini sudah mateng teman-teman. Tadi itu sudah ku cobain juga, udah nggak ada lagi rasa kayak beras-berasnya gitu loh, asli ini sudah jadi nasi. Dan ini itu baunya harum banget loh teman-teman. Dan ini mau ku pindahkan ke wadah dulu supaya cepat dingin, tapi sebelumnya nasinya mau tak wolak-walik dulu. Dan tiba-tiba aja sudah matang semuanya loh teman-teman, dari nasinya, telur bumbu merah, dan juga mie gorengnya. Bukan sulap, bukan sihir ya teman-teman, tadi memang gak aku video aku masak mie gorengnya. Dan tiba-tiba aja aku juga sudah mau makan nih, soalnya sudah lapar banget. Yuk mari makan teman-teman semuanya. Dan untuk rasa nasi kuningnya sendiri ini itu gurih dari santannya itu loh teman-teman. Dan untuk cara masaknya sangat mudah sekali, asalkan kita bisa cara masak nasinya, pokoknya bakalan berhasil.